Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Zaida. Dalam kesempatan podcast kali ini, semoga sahabat Jipat dimanapun Anda berada selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Oke sahabat Jipat, langsung saja. Dalam podcast kali ini kita akan mengupas secara singkat tentang cinta tanah air di masa pandemi. Di samping saya sudah ada narasumber kita. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke Pak, saya mau tanya, bagaimana caranya menumbuhkan rasa cinta tanah air di masa pandemi ini? Silakan. Terima kasih. Jadi kalau kita bicara mengenai cinta tanah air, yang secara umum ini biasa kita gunakan istilah dengan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme itulah yang disebut dengan rasa atau cinta tanah air. Secara umum cinta tanah air itu kita sebagai warga negara yang baik sudah barang tentu mencintai negeri sendiri, mencintai negara sendiri, tetapi tidak sebatas mencintai negara sendiri, tapi kita bisa wujudkan dalam berbagai macam bentuk, sikap dan perilaku. Lebih-lebih secara nasional, bangsa kita ini bangsa yang multikultural, bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, sehingga yang namanya rasa nasionalisme itu atau rasa cinta tanah air itu bisa kita terapkan dalam saling menghormati, saling menghargai, atau yang bahasa umumnya disebut dengan toleransi antar kelompok satu dengan yang lain, antar daerah satu dengan yang lain. Itu namanya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Bisa pula dikembangkan rasa cinta tanah air itu bisa disebutkan dalam bentuk kita mencintai produk dan hasil dari negeri sendiri. Nah, salah satu bentuk cinta tanah air itu kita sebagai warga negara yang baik, kita hidup di negara Indonesia, bisa kita wujudkan dalam mengikuti, mematuhi apa yang dibuat dan dibentuk oleh pemerintah kita. Pemerintah kita membentuk berbagai macam peraturan perundang-undangan, itu adalah salah satu bentuk untuk menciptakan agar bangsa kita ini punya rasa cinta tanah air, merasa sebagai warga negara yang baik, dilindungi oleh pemerintah yang sah, sehingga kita sebagai warga negara untuk mewujudkan cinta tanah air itu atau mewujudkan rasa nasionalisme itu dengan cara mematuhi berbagai macam peraturan, kebijakan, undang-undang atau apapun yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Terkait dengan masa pandemi, ini sudah barang tentu membawa pengaruh yang luar biasa. Masa pandemi ini tidak hanya kita saja yang terkena pengaruh, hampir seluruh dunia kita kena pengaruh pandemi. Nah, di masa pandemi ini sudah barang tentu pemerintah sudah membuat berbagai macam aturan kebijakan, termasuk ngatur bagaimana kita di sekolah, di masyarakat dan macam-macam, semuanya sudah ada aturannya. Kalau kita mau kepingin menunjukkan bahwa kita ini punya rasa nasionalisme yang tinggi, kita sebagai bangsa yang betul-betul mencintai tanah air sendiri, maka sudah sepatutnya wujud cinta tanah air itu dengan mematuhi berbagai macam protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh negara kita. Yang namanya kebiasaan memakai masker, kebiasaan mencuci tangan, tidak terlalu sering-sering kumpul dengan orang banyak, itu adalah wujud cinta tanah air kita yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih-lebih kita sebagai pelajar atau anak-anak pelajar sudah barang tentu sebagai ujung tombak untuk memberikan keteladanan kepada orang-orang di luar sana yang barangkali dari sisi tingkat pendidikannya beda dengan kita, beda dengan anak-anak, beda dengan orang yang disebut terpelajar. Bahkan pada akhirnya demi kepentingan masyarakat bersama, pemerintah sampai harus membuat
atau menetapkan adanya vaksinasi corona, kita untuk mewujudkan cinta tanah air kita adalah pada akhirnya nanti kalau sudah sampai ke kita juga harus patuh mengikuti apa yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk kita laksanakan. Itulah berbagai macam bentuk sikap dan perilaku kita yang bisa kita tunjukkan sebagai rasa nasionalisme kita di masa pandemi ini. Yang lebih-lebih bagi pelajar adalah dianggap anak atau orang yang paling ngerti, bisa membaca, bisa mempraktekkan, maka wujud nasionalisme itu ujung tombaknya ada di anak-anak. 3M dan berbagai macam protokol kesehatan seharusnya kita laksanakan di masa pandemi ini agar pandemi juga segera selesai, pandemi segera terputus, sehingga kita dalam berkegiatan, bersosialisasi, kegiatan apapun kita tidak dihantui oleh pandemi corona. Saya kira itu yang perlu kita tanamkan betul di masa-masa pandemi ini untuk mewujudkan cinta tanah air. Sebenarnya kita ada di ujung tombaknya. Kita sekolah, kita belajar, itu adalah wujud dan bentuk cinta tanah air kita kepada bangsa dan negara ini, atau bahasanya adalah kita disebut sebagai orang yang punya rasa nasionalisme. Saya kira itu sedikit barangkali, terserah nanti mau dikembangkan oleh anak-anak, memahami ini, diperdalam lagi, sudah barang tentu dengan waktu yang terbatas. Hanya saya sampaikan secara pokok-pokoknya saja, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Sekali lagi, bisa mempraktekkan itu lebih baik daripada kita cuma bisa mendengar dan bisa membaca. Lebih bermakna, lebih berarti manakala kita mampu mempraktekkan apa yang seharusnya kita lakukan di masa pandemi ini. Terima kasih. Demikian mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Mungkin sekian paparan yang dapat disampaikan oleh Pak Solihin. Semoga Pak Solihin dan keluarga semoga dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih. Saya Nabila Zaidah, saya pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.